tukang modif Noken As ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih bersama AMTech Racing ya. Kali ini AMTech akan berbincang-bincang ya, tidak mentutorialkan sebuah cara ataupun menyelesaikan masalah atau membuat apa gitu ya. Kita di sini akan Ngapain? curhat kepada teman-teman ya. Sebenarnya bukan curhat ya, biar kalian paham lah ya. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari para subscriber atau para teman-teman kita ya. Polemik tukang Noken As ya. Sekarang begini, banyak sekali yang namanya Noken As Racing ya. Noken As Racing, tujuannya Noken As ya. Sekarang kalau ada Noken As ada bermacam-macam ya. Polemiknya di mana ya? Polemik ini kita ngobrol lah ya, ngobrol sedikit ya tentang masalah polemik ya. Misal ya, modifikasi sebuah Noken ya. Ini hubungannya adalah dengan order ya. Order Noken As kepada kita misal ya, atau kepada teman kita lain, apa kalian bikin sendiri ya. Polemiknya ya, di dalam sebuah Noken itu sangat menentukan sekali ya. Motor kencang atau tidak 40% mungkin dari Noken As ya. Salah tipe Noken As tidak mampu motornya ya. Polemiknya di mana ya? Ini kita berbicara masalah-masalah di dalam sebuah Noken As ya. Kerumitan ya, kerumitan. Kita tidak bicara caranya ya, cara untuk membuat durasi atau tidak. Tapi kita akan berbagi susahnya membuat susahnya pada saat kita mendapatkan order Noken. Kenapa kok kita rewel ya? Rewel dalam arti gini ya. Noken As misal kita bermain Jupiter ya. Jupiter Z ya. Di dalam Jupiter Z itu sangat bermacam-macam sekali tipe Templar. Contoh, ada yang menggunakan Templar Blade, ada yang menggunakan Templar Bitpop, ada yang menggunakan Templar Kawahara, ada yang menggunakan Templar RRA pun ada, RRA khusus Jupiter yang gelindingannya agak besar, RRA BRT ya. Kenapa kok kita sekarang di satu motor saja, contohnya Jupiter itu ada mungkin 5 ya, mungkin bisa dikembangkan lagi. Besok kalau ada Templar apa lagi bisa coba yang dimasukin memungkinkan untuk menghasilkan power yang lebih bagus ya, itu kita bukannya susah sebenarnya untuk menghargai sebuah Noken ya. Bingungnya cuma di Paprastok gitu ya, harganya sekian atau berapa gitu ya. Kita sebenarnya nggak masalah harga ya, cuman kita kepengen resikonya bahwa membuat sebuah Noken itu resikonya banyak sekali. Satu, dipaido wong ya wong, dipaido nek ora banter ya. Keloro, dicaci maki kalau suaranya kasar ya, tapi belum tentu ya suara kasar dari apa gitu ya. Kerusakannya banyak sekali ya. Nanti ya kalau ada satu-satu lah kerusakan dari mana itu kita tidak bahas itu ya. Kita hanya curhat sedikit ya. RRA standar, bukan RRA, Templar Pelatuk standar itu lebih paling familiar lah, paling mudah ya, paling mudah untuk membuat profilnya, paling mudah untuk membuat durasinya karena sudah terbaca di Templar standar ya, sudah tahu patokannya gampang. Tapi kalau yang paling susah adalah memodifikasi Templar dengan Templar lain ya. Yang harus ditentukan apa ya, sangat detail ya, sangat memusingkan ya. Untuk cara-caranya, kalau kalian mau belajar, mungkin kalian ya bisalah
kalau kalian niat ya, kayak tidak promosi loh, tidak promosi telan noken loh ya. Profil berbeda, berbeda timeline, berbeda profil, berbeda rasio core arm, berbeda profil juga ya. Tapi untuk hitungan durasi harus ketemu sama ya. Kalau dilihat sekilas pasti berbeda, tapi sebenarnya ya itu ada yang diharapkan dari sebuah Templar ya. Templar RRA yang lebih panjang atau RRA yang pendek gitu ya, itu ada apa perhitungannya ya. Untuk gaya ungkit ya, gigi timing itu tidak sembarangan ya menghitungnya ya. Jadi ini buat teman-teman ya, buat teman-teman yang mau order ya, itu harus menyesuaikan apa, memberikan clue ya, clue kepada kita ya, atau kalian, karena yang sudah ya, kalau hanya meminta sebuah noken ya, meminta sebuah noken itu akan, saya harus ngepasakan lah, ibaratnya kan kita menjahit baju ya, kalian harus ngukur pinggangmu berapa gitu ya, pinggangmu berapa, terus pahamu besarnya berapa, itu harus detail ya, biar pada saat dipakai itu tidak kedodoran ataupun tidak terlalu sempit ya, seperti itulah intinya. Settingannya itu pas dengan karakter nokennya, tidak asal saya punya noken misal ada banyak nih ya, dipasang ya nyala, dipasang ini ya nyala, dipasang ini ya nyala, apakah pas gitu ya, apakah pas dengan mesin kalian, klep yang kalian pakai itu panjangnya berapa, itu harus menyesuaikan semua ya. Tidak bisa saya memaksakan untuk lift tinggi tapi klep kalian travelnya tidak mampu gitu ya. Jadi ini hanya bincang-bincang sedikit tentang noken as ya, kerusakannya ya, kerusakan noken cacat ya. Noken kok bisa cacat ya, para pemodif noken biasanya sudah paham ya, ada yang dilas menggunakan cin ya, ada cin 3, ada yang Imana, tergantung Imana, ada yang pakai cin 3, ada yang pakai stainless, ada yang pakai cin 1, ada yang pakai HV1000, ada yang pakai las argon stainless ya, Deloro stainless, ada yang pakai material. Nah sekarang banyak beredar noken as mentah ya, noken as mentah pun itu banyak bermacam-macam tipe merek ya, tipe merek ya, merek kode ya, kode material ya, ada kode D, ada kode apalah ya, pokoknya sekarang banyak banget. Kalau di online itu waduh tinggal banyak beli ya. Iya, ada yang murah, ada yang mahal, ada yang pakai estilo, ada yang banyak lah. Nah kalian mau pilih yang mana ya, itu Bebas. tergantung. Misal kalian mau kepengen bagus ya, ya mungkin nggak mungkin murah gitu ya, karena pasti pakai material yang bagus. Kemarin sudah pernah coba apa ya, yang pakai material murah, Iya. saya nggak berani ya, nggak beraninya apa, kemakan gitu loh. Jadi noken as itu kalau dibilang garansi ya, garansi apa sih ya, garansi ya kan, kalau belum habis noken 10 satu motor, atau noken 3 lah minimal lah, dengan material yang bagus, mungkin apa ya, karena biasanya dengan pemakaian perklep yang keras akan menjadikan tekanan di material ini menjadi sangat berat ya, sangat berat ya. Kalian bisa bayangkan lah ya, perklepnya keras ya, Kerjanya lebih keras. kerjanya pada saat gliding ya, rollernya dia menekan ke bawah kan, harus di harden atau di apa, itu ada trik-triknya ya. Noken as standar pun tidak semuanya bagus ya, standar loh, maksudnya standar, ada yang ori, ada yang beli KW1 kayak aftermarket ya, aftermarket lah, imitasi tapi dibikin itu ya, kekuatannya seperti apa gitu ya. Jadi kalian harus pinter-pinter ya, pinter-pinter bisa berpikir sendiri lah, jangan
jangan apa ya, jangan masa bodoh ya, jangan masa bodoh, namanya noken as besi ya nggak mungkin. Nah itu ya, kalian harus coba makan ya, harus coba masuk jurang ya, rusak satu kali bikin Wow. lagi, rusak satu kali ya, kecuali kalau bikinan CNC ya, materialnya apa gitu ya. Tapi biasanya pada kurang puas ya dengan hitungan-hitungannya ya, atau ada sesuatu yang dicari lebih dari modifikasi noken as. Pirang menit video nih 10. kira-kira yang mau dibahas apa ge ya, masalah permasalahan ya, permasalahan noken as. Ada noken as mereng ya, Ya itu kemarin. ya noken asnya setelah Melintir dilas kok melintir kenapa? ya. Kalau dicak itu dibubut itu miring ya, jadi masuknya itu seret. Terus noken as kemakan itu wah paling sering banget ya. Setiap balap kalau yang tim-tim besar biasanya mengecek bagian profil, walaupun noken asnya itu apa bagus ya, belum tentu awet ya, karena jangan harap racing itu awet, karena racing itu ya boros, racing itu kejam ya. Satu kali balap, 2 kali balap ganti ring, 1 kali balap ganti kampas ya. Noken as mungkin satu master di copy jadi 3, nanti yang satu sudah agak kemakan dikit ganti noken as yang baru yang sudah di copy gitu ya. Jadi saya hanya menyampaikan kepada teman-teman, racing itu tidak ada yang Murah. gitu ya. Kalau mau awet mahal, kalau mau murah nggak awet gitu ya, intinya gitulah. Jadi buat teman-teman aja ya yang lagi beranjak mau masuk dunia modif, itu siap-siap sakit ya, belum nanti pistonnya rusak ya kan, pistonnya jebol atau ringnya gumpil banyak ya. Nanti kalau kita sama-sama menjelajahi ya, masuk ke jurang ya, rata-rata kan kalau mau masuk jurang takut dulu ya, mundur, akhirnya nggak tahu apa yang isi di dalam jurang ya. Sebisa mungkin masuk ke jurang biar tahu di dalam jurang itu ada apa, apakah ada ular, apakah ada macan, apakah ada bebek, kita bisa cerita. Oke? Seperti itu ya. Sebenarnya video ini penting nggak penting ya, hanya obrolan lah ya. Misal buat kalian yang ingin pesan noken, itu pikirkan dulu baik-baik ya, jangan motor standar terus kalian Pakai noken. request noken as racing. Kayaknya mubazir loh temenan, kenceng tapi nanti kencengnya lama gitu loh. Jadi harus disesuaikan. Bikin mesin itu bukan perkara mudah, hanya plug and play jadi kencang ya gitu ya. Oke. Berbicara masalah rocker arm ya, rocker arm Jupiter ya. Apa yang membedakan di rocker arm Jupiter ya? Ini kita bicara Jupiter dulu lah ya. Jupiter kenapa kok berbeda-beda Templar? Yang dicari apa ya? Apakah hanya ikut-ikutan kalian ya, terus menggunakan teknologi RRA ya, RRA blade ya, ini kita ya. Nah, pada saat Jupiter dulu lahir ya, dari pabrik dibekali Templar standar, Templar pelatuk ya, rasio rocker-nya 1:1,3 ya. Setelah lahir ini Supreme 125 Honda Blade ya, ternyata kok bisa dipasangkan ya, tapi dengan sedikit modifikasi di bagian dalam ya. Akhirnya orang berbondong-bondong untuk membuat modifikasi menjadi roller ya. Oke. Setelah berkembang lagi ya, orang berpikir lagi bagaimana kalau membuat rasio rocker armnya itu lebih pendek lagi dengan menggunakan rocker arm yang lebih pendek ya. Lebih pendek, otomatis kesananya
lebih pendek, rasio rokernya lebih panjang ya. Kesininya itu lebih pendek, kesininya lebih panjang. Otomatis pada saat liftnya naik, des ya, sininya naik semili, sininya naik 2 mili. Mungkin ya, kalau ada kemungkinan tempar rasionya itu 1:2, mungkin orang akan beli Noken A 1:2. Keunggulannya di mana ya? Kita berbicara keunggulan ya. Sedikit pengetahuan, bukan rahasia sih ya. Sebenarnya sih rahasia tapi agak gak rahasia gitu ya. Profil ya, profil tinggi lift dengan base circle ya. Tekan ngono-ngono wong base circle lebih apa orang ngerti ya. Untuk itu nanti aja lah ya. Untuk bagian-bagian Noken as nanti kalau yang mau belajar ya, mungkin besok mungkin sudah disiapkan sama istri saya apa ya, kos-kosan apa ya Mak? Kayak Iya. yang Gila, mau gemblung Mak. Sudah ada mamas-mamas dari Sulawesi yang mau minat belajar. di sini, tapi nggak apa-apa sih ya. Kita di sini nggak menggurui lah ya. Mungkin yang mau datang ke sini tuh pintar banget. Saya mungkin kalah gitu ya. Tapi ada kesesuaian antara orang yang mumet dengan orang yang mumet akan menghasilkan positif. Min ditambah min menjadi plus ya kan. Jadi kita di sini tidak bisa apa-apa, kita bukan apa-apalah. Kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa ya. Cuman kita bisa bermimpi lah. Ya, kalau untuk masalah mesin ya bisa bermimpi. Mimpi loh ya. Tidurnya yang lama, mimpi ya. Oke. Yang mau dibahas apa sekarang sih sama saya ya? Rasio roker arm ya. Ya. Sekarang banyak apa ya? Kan bingung kamu ya, jelas ya. Bingung menggunakan RRA apa? Yang cocok yang mana? Tergantung regulasi. Kalau regulasinya bebas ya, sebebas-bebasnya. Tapi jangan lupa ya. Ini kata kunci sebenarnya ya. Setiap menggunakan rocker arm yang lebih pendek ya, gambarnya apa ya, ini tidak diajarkan di sekolah jadi lo. Setiap liri lah ya suaranya ya. Setiap menggunakan rasio rocker arm lebih pendek ya, otomatis gaya ungkitnya akan lebih berat ya, kayak ya, kesininya itu lebih berat karena ininya lebih pendek ya. Kalau lebih panjang enteng ya, 1:1 itu enteng. Kalau ke sini ini butuh kekuatan yang besar untuk ke sana. Iya. Pegangan enggak ada. Iya, butuh kekuatan yang besar untuk mendorong ke atas. Ya. Berarti dibutuhkan gaya ungkit yang besar. Ya. Tidak bisa ya, bisa, cuman bagusnya gitu loh ya. Bagusnya itu menggunakan gigi timing yang lebih besar. Oke. Untuk itu kayaknya itu ya, nanti kalau kita ke Cina rajanya jenis Cina loh. Cina pinter nggak apa-apa loh. Kalau ada produksi gitu ya, pengecoran gigi timing, mungkin saya bisa request gigi timing sendiri gitu ya, untuk memodifikasi mesinnya. Tapi ya itu hanya angan-angan ya, mimpi dulu ya. Aku ora pinter temenan, aku bodoh, cuman nyong pengen belajar ben pinter ya. Dewek sama-sama belajar pada sinau. Tidak ada motor kencang itu setelah ditren di dalam sirkuit juara 1 itu baru kencang. Tapi kalau hanya membuat motor kencang, menurut saya kencang, belum kencang karena belum di tren gitu loh. Di tren siapa mas? Motor Valentino Rossi ya, wis banter banget. Di tren misal juara 17, sing cerita apa nih menang ya mbok, tidak ada motor kencang. Yang ada adalah bagaimana usaha kita untuk memodifikasi menjadi kencang ya. Aku orang ngomong banter lah, mas motornya ora banter ya. Oke. Terus apalagi ya, ini
ngobrol sedikit lah ya sebelum, karena saya sedang mempersiapkan alat saya yang lagi error kurang titik maning ya, sedikit lagi akan mendekati bagus lah kalau menurut saya ya. Saya kepengin kerjaan saya perfect gitu ya, nggak asal. Oke, karena perfect nomor satu akan menghasilkan hasil yang memuaskan. Oke. Untuk apa ya, untuk yang mau order noken ya, untuk yang mau order noken atau percaya ya, iman ya, percaya dengan hasil karya kita gitu ya silakan kontak di WA, ada di deskripsi ya. Kita hanya berusaha lah ya merealisasikan mimpinya teman-teman untuk membuat motor kayak ya, motor kencang ya. Hanya merealisasikan, kita hanya berusaha mewujudkan mimpi kalian ya, mimpi lah ya. Terima kasih. Ditunggu video selanjutnya. Yang belum subscribe dulu, like and comment, jangan lupa komen yang bijak ya, kita nggak menggurui ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton lama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.